Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Kursi, Kumpul Arsitek Bekasi bersama saya Roy, teman arsitek kalian. Hari ini di kesempatan kali ini kita udah di episode kedua. Kali ini kita kedatangan mantan Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Bekasi juga, seperti kemarin, tapi bedanya ini adalah penerusnya gitu ya. Dengan Pak Hendianto. Ya. Apa kabar Pak Hendi? Ya, baik, Pak Roy. Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Hendi kegiatan sehari-hari? Ya, ada kegiatan sehari-hari ya konsultan ya. Konsultan ya? Konsultan, ya. Ya, artinya menangani hal-hal yang berkaitan dengan arsitektur juga. Oke. Ya. Jadi Pak Hendianto ini juga tergabung di Ikatan Arsitek Indonesia Nasional ya sebagai pengurus Pak ya, betul? Iya, betul. Di bidang apa Pak? Tahun 2021 sampai 2024 kita ini. 2021 sampai dengan 2024. Jadi untuk kali ini saya dapat Ketua Badan Mediasi dan Advokasi. Ketua Badan Mediasi dan Advokasi. Ya. Yang tugasnya adalah? Ya, tugasnya adalah setidaknya adanya berbagai konflik yang terjadi di lembaga kita, di asosiasi kita itu setidaknya dengan keberadaan kita tuh bisa membantu khususnya bagi anggota-anggota yang terlibat konflik atau terlibat permasalahan dan sebagainya. Nah, biasanya tahapan-tahapan itu ya untuk masuk ke persidangan atau ke ranah hukum gitu, biasanya proses awalnya itu dimediasi dulu, baru kemudian masuk ke advokasinya, kira-kira demikian. Nah, kebetulan di tim kita, saya juga didukung antara lain oleh Pak Agus Budiman, SH, ya, MH, doktor, kan kira-kira gitu. Dan dia memang selama ini menangani advokasi, artinya memang beracara lah beliau. Baik. Itu satu. Kemudian ada Pak Amri, Muhammad Amri, yang sehari-hari kegiatannya tuh ya melakukan advice ya, mungkin belum ke advokasi tapi justru ngantar hal-hal yang berkaitan dengan aturan-aturan. Kemudian ada juga permasalahan-permasalahan di lapangan. Nah, beliau juga sebagai advisor juga yang ditunjuk oleh IAI sebenarnya di beberapa biro atau di beberapa lembaga pemerintah lain. Kemudian satu lagi adalah Pak siapa namanya? Saya agak lupa namanya satu lagi itu. Oke. Ya, intinya bersinggungan dengan hukum lah ya, dan kira-kira hukum. Ya. Kita flashback sebentar Pak, sebelum lebih lanjut itu Pak Hendi ini jadi bukan pengurus lagi ya, jadi ketua di IAI Bekasi itu tahun 2000 berapa Pak? 2015, 16 ya? Saya masuk tuh 2016, menjadi ketua. Jadi ketua itu sebetulnya kalau bicara ketua itu saya sebenarnya awalnya dari ya founding fathers juga ya di IAI Bekasi itu. Jadi tahun 2010 kita inisiasi untuk membuat IAI Bekasi. Yang mana setelah 2010 itu saya dibantu, artinya saya membantu Pak Deddy Subrantas. Karena dulu ada wakil ketua, saya wakil ketua. Oh, sebelumnya. Jadi posisinya itu wakil ketua. Pak Jadi Hendi itu karena saya punya waktu, jadi saya lah yang kemana-mana lah kira-kira gitu. Nah, Pak Deddy Subrantas sebagai ketua waktu itu sampai 2016 kira-kira gitu. Tapi yang rapat dan sebagainya itu lebih sering saya sebenarnya waktu itu. Nah, tapi beliau yang untuk urusan internal atau lokal dan sebagainya itu. Tapi kalau untuk nasional dan sebagainya saya. Nah, tahun 2015-nya saya juga pengurus nasional. Tapi di bidang keprofesian waktu itu. 2015 sampai dengan tahun 2018. Nah, tapi tahun 2016 saya masuk jadi ketua, kira-kira gitulah, menggantikan Pak Deddy Subrantas. Nah, sampai tahun 2019. Kira-kira gitu. Oke.
Bisa diceritain nggak Pak, apa ya kira-kira suka dukanya gitu selama menjadi anggota IAI di Bekasi atau pengurus gitu? Oh ya, jadi menarik memang. IAI Bekasi itu didukung oleh para pihak ya, yang waktu itu memang semangat dari IAI Bekasi itu bukan IAI Bekasi ya, tapi semangat dari IAI nasional untuk membangun seluruh area, artinya membangun di seluruh area, di mana area itu jangan sampai ada yang tidak tersentuh oleh IAI. Artinya keberadaannya memang harus ditutup. Kalau peta itu kira-kira ada merupakan zoning, semuanya harus ditutup. Baik. Nah, oleh karena itu, karena di asosiasi kita itu hanya ada provinsi, daerah gitu, maka diinisiasi untuk membentuk cabang. Maka waktu itu sudah ada cabang yang namanya IAI Cabang Malang. Kemudian ada juga IAI Cabang Balikpapan, ada juga IAI Cabang Solo. Nah, kemudian ada juga IAI Cabang Bekasi yang lahir pada tahun 2010. Namanya masih IAI Cabang Bekasi. Oke. Nah, kira-kira begitu prosesnya itu waktu itu. Nah, kalau dilihat dari perkembangan dari sejak tahun 2010 sampai dengan hari ini ya ini semangatnya adalah bahwa kita melihat saya membacanya ada 4 fase. Jadi fase pertama itu fasenya 2010 sampai 2016, fasenya Pak Deddy Subrantas itu memang kita memulai, kemudian membuat sesuatu yang belum tahu bagaimana caranya dan sebagainya, bikin kantor dan sebagainya, sehingga itu mengalami banyak kesulitan. Betul. Nah, tetapi dan jumlah anggota tapi sudah mulai terserap jumlah anggota dan punya harapan banyak lah. Tapi keadaan juga yang memang waktu itu kita sangat sulit, keadaan secara ekonominya itu sulit. Artinya dari segi bayar iurannya, dari segi hal-hal yang lain lah yang berkaitan dengan kos gitu, itu memang pontang-panting sulit. Termasuk 2016. Nah, 2016 ketika saya masuk waktu itu dipilih menjadi ketua, saya melihat yang lain, bahwa kebetulan dulu ada Pak Deddy Budiman. Pak Deddy Budiman. Itu punya kantor di Galaxy. Nah, waktu itu dia menawarkan untuk membangun IAI Bekasi itu mulai dari kantornya dulu, kira-kira demikian. Sehingga waktu itu saya tertarik, wah kalau gitu kita bisa bangun nih. Nah, waktu itu juga mulai kita mulai mempromosikan. Jadi ini tahap fase kedua ini lebih ke promosi, kemudian bersinergi, menggandeng tangan para pihak, antara lain dengan kantor, kita membuat web dan sebagainya. Kemudian mulailah tambah banyak anggotanya. Lalu saya juga berpikir kita harus menggandeng para pihak, antara lain wali kota. Karena kita berada di Bekasi dan ada keberadaannya kota, maka kita mencoba menemui wali kota waktu itu. Nah, kemudian dengan bertemu dengan Pak Wali Kota, maka ada perkembangan bahwa ada hal-hal yang memang perlu dibantu. Lalu kita melakukan MOU sehingga kita bisa ada kerjasama dan sebagainya lah. Itulah mulailah kita mulailah anggota itu, mulai ada kegiatan. Kegiatan ada klinik arsitektur, ada klinik pengabdian masyarakatnya jalan. Selain ada pekerjaan-pekerjaan yang memang ada juga ada kaitannya, kira-kira gitu. Kemudian kegiatannya mulai ada intensitas ya. Lebih sering. Jadi intensitasnya lebih banyak, lebih sering. Kita ngadain activity yang dulu nggak ada, kita adakan dan sebagainya. Tapi yang paling intinya adalah dunia informasi melalui website tadi IAI itu yang mengembangkan kita, sehingga orang tidak perlu datang ke IAI Bekasi, tapi dengan komunikasi melalui website tadi itu bisa mengadop ya banyak hal, kira-kira begitu. Nah, disitulah barangkali fase kedua. Nah, fase ketiga itu adalah fasenya Pak Deddy Budiman. Pak Deddy Budiman itu memang lebih kepada satu fase di mana itu juga constraint-nya banyak. Tapi ada blessing in disguise. Itu posisinya adalah COVID waktu itu. Sehingga kegiatan off air-nya jarang. Tapi on air-nya yang sering. Kira-kira semua gitu. Sektor juga waktu itu masa sulit ya. Kira-kira gitu. Jadi saya pikir ini sebuah fase di mana kita harus change dan sebagainya. Nah, jadi saya pikir ini kemajuan juga barangkali, atau ya ini yang disebut dengan blessing in disguise gitu. Jadi ini kita memunculkan kreativitas dari anak muda
Nah, saya lihat gitu. Nah, memang saya ikut membimbing. Kira-kira begitu. Saya agak lupa bahwa posisinya saat itu di tahun 2015 itu 2016 itu kita tahun 2018 kita tahun 2017 itu lahirlah undang-undang arsitek itu mulai lahir itu di fasenya saya itu nomor 6 tahun 2017 tahun itu ya? 2017 jadi kita ikut ya, waktu itu kita ke sana untuk melihat satu keadaan ya secara ini atmosfernya kita tahu betul kondisinya seperti apa. Nah setelah itu dengan undang-undang lahir maka saya agak lupa tadi itu cerita bahwa posisinya ketika harus menutup itu bentuklah cabang maka keluarlah 4 cabang tadi termasuk Bekasi yang tadi saya bilang gitu. Termasuk Bekasi. Nah setelah perjalanan itu IAI Bekasi dan IAI cabang yang lain 3 cabang yang lain itu dengan adanya Undang-Undang 6 nomor tahun 2017 itu harus menjadi wilayah. Waktu itu diinisiasi untuk menjadi wilayah. Memang diumumkan oleh secara nasional waktu itu. Dan memang beberapa teman dari cabang yang lain tuh agak keberatan dan belum siap kira-kira demikian. Apa yang memberatkan? Nah, itu yang kita nggak tahu. Tapi IAI Bekasi sebagai yang pertama yang bilang kita siap. Apapun yang terjadi karena undang-undangnya sudah mengatakan demikian. Ya. Jadi kita menghormati undang-undang itu dan kita siap. Dan oleh karenanya kita diundang ke Jawa Barat untuk melekatkan diri di Jabar sehingga barangkali posisi kita menjadi semakin jelas. Oleh karenanya waktu itu lahirlah kesepakatan atau lahirlah berita acara yang waktu itu dihadiri oleh para pihak yang ada di Jawa Barat. Saya juga agak lupa tapi dokumennya ada. Nah itu kita jelas bahwa kita akan memegang atau kita ada areal yang diserahkan kepada kita untuk dikelola. Antara lain tuh Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Kerawang, Kota Kerawang, Kabupaten Bogor, sama Kabupaten Kerawang. Kota Bogor sama Kabupaten Bogor. Kota dan Kabupaten Bogor. Kota dan Kabupaten Bogor. Kota dan Kabupaten Bekasi sama Kerawang, kira-kira demikian. Nah itu kita hanya saja sampai dengan saat ini kita belum masuk kemana-mana kecuali dengan kabupaten. Jadi kita tapi juga kita belum ada satu bentuk kerjasama yang lebih jelas lah kira-kira gitu. Nah itu baru hanya kedekatan emosional saja dengan Kabupaten Bekasi. Nah ini saya pikir mestinya ke depan harus bisa lebih intens lagi ya untuk mendekati semua pihak. Karena itulah bagaimana orang bisa kenal dengan kita kalau kita tidak ada engagement gitu kira-kira demikian. Bentuknya apa? Harus ada MOU. Karena bagaimanapun juga nanti ditanya MOU-nya. Yang saya ingin sampaikan adalah kepada generasi muda itu adalah kelemahan kita itu sangat seniman sangat banget ya. Enjoy dengan apa yang sudah berlanjut gitu, kira-kira gitu. Terjebak di zona nyaman ya? Ya, zona nyaman. Dan itu lupa dengan kewajiban mengadministrasikan apa yang telah didiskusikan. Betul. Kira-kira gitu. Nah, ini penting nih buat kalangan muda. Saya pikir diskusi ini juga lebih kepada bagaimana anak muda supaya bertindak dan berlaku dan bersikap untuk sebuah kemajuan asosiasi di daerah, saya pikir demikian. Nah, belakangan itu memang akan ada evaluasi ya terhadap kewilayahan dan sebagainya yang ada. Dan oleh karenanya beberapa waktu yang lalu telah digagas ada namanya Pokja Kewilayahan untuk kira-kira apakah wilayah ini memang potensial untuk di mana dan sebagainya. Tetapi sampai hari ini saya belum tahu informasinya apakah sudah selesai atau belum. Tapi kelihatannya akan segera diputuskan di Makassar besok. Kurang lebih bulan Juli tahun 2023 ini. Mudah-mudahan sih sudah selesai. Tapi maksud saya barangkali beberapa wilayah kelihatannya belum terlalu mengerti. Bukan terlalu tidak mengerti, tapi belum terlibat gitu, tidak terlalu maksud saya. Nah ini yang itu barangkali yang perlu dicari informasinya. Saya sendiri kurang begitu tahu, kira-kira begitu. Nah ini yang barangkali
ke depan ya perlu disikapi oleh kita, karena bagaimanapun juga IAI Bekasi sekarang sudah memiliki anggota yang cukup besar kalau menurut saya, signifikan. Jadi kalau dilihat dari urutan itu memang yang selalu keluar IAI cabang Bekasi, IAI wilayah Bekasi. Dan itu memang sudah kalau menurut saya setidaknya legalisasinya cukup kuat karena sudah banyak yang endorse sejak lama itu sudah IAI Bekasi itu memang IAI yang seperti provinsi lain malah. Bukan seperti daerah lain, tapi seperti provinsi lain. Termasuk Malang. Termasuk Malang itu kan jumlahnya juga cukup besar. Mungkin lebih besar daripada IAI Jawa Timur sendiri barangkali ya. Kira-kira gitu. Mohon maaf Pak, tadi untuk yang Pokja wilayah itu siapa yang berwenang Pak untuk membentuk itu Pak? Ada Pokjanya, Pokjanya. Saya nggak begitu tahu juga Pokjanya siapa. Tapi kira-kira memang ada Pokjanya, dan saya pikir karena informasi yang barusan saja saya dapat itu katanya sudah selesai dan akan diketuk palu, artinya akan dilegalkan itu saat acara di Makassar. Tapi saya nggak tahu itu di acara apa. Tapi pastinya itu mestinya semacam munaslup. Munaslup. Ya, harus munaslup karena yang dibentuk Pokjanya itu termasuknya ada Pokja AD/ART, ada Pokja kewilayahan, ada Pokja kode etik. Jadi semua. Karena kalau satu saja dirubah maka itu berkaitan, terintegrasi. Jadi sangat berkaitan. Jadi kalau menurut saya ya itu memang tidak bisa hanya salah satu yang dirubah, tetapi kesemuanya harus berkaitan dan saling mempengaruhi. Dan itu berlaku termasuk bentuk kewilayahan. Berlaku untuk seluruh Indonesia. Iya. Kira-kira gitu. Nah ini yang barangkali sejarah ya kaitannya dengan IAI Bekasi sendiri. Dan IAI Bekasi memang sejak 2017, artinya sejak 2018 semakin lebih confidence ya untuk melakukan banyak hal karena kita telah diberikan keleluasaan untuk memanage, mengatur, mengelola asosiasi itu. Wilayah tersebut gitu kira-kira. Itu yang barangkali yang bisa saya sampaikan. Baik, seperti yang tadi Pak Hendy sampaikan tadi, IAI wilayah Bekasi ini sebenarnya cakupannya luas Pak ya. Ada Bekasi kota dan kabupaten gitu ya. Untuk Bogor kota dan kabupaten dan Kerawang ya. Untuk di kota dan kabupaten Bekasi sendiri, sambutan pemerintah kota dan kabupaten terhadap IAI wilayah Bekasi itu seperti apa, Pak? Ya, saya pikir gini ya, penugasan pemimpin di satu wilayah atau satu daerah dan sebagainya itu konsentrasinya tidak stressing kepada sesuatu yang itu, tapi lebih politis. Baik. Oke, jadi seberapa konsentrasi atau seberapa baik atau seberapa dekat dan sebagainya itu sangat tergantung kepada kita sebagai pemimpin di wilayah itu. Di wilayah itu. Ya, jadi misalnya ya di wilayah Bekasi ya pemimpin ketua. Nah, di fase 4 ini misalnya Pak Ali. Ya dia harus mendekati, mencari informasi dan sebagainya. Nah, mekanisme mendekati itu banyak hal. Banyak ya. Itu nanti barangkali sesinya tersendiri tuh kalau mekanisme pendekatan dan sebagainya. Karena ujungnya harus ada MOU sehingga kita bisa ada engagement. Kira-kira demikian. Baik. Saya ingin kasih contoh bahwa kebutuhan akan TPA di setiap daerah, setiap wilayah itu memang diperlukan. Pertanyaan saya, itu akan diisi dari mana? Kecuali ada endorsement dari ketua IAI wilayah Bekasi. Ya memang sekarang ketuanya asosiasinya namanya IAI wilayah Bekasi. Betul. Nah barangkali nanti IAI apa? Kan kira-kira gitu karena cakupannya luas. Dan memang luas banget. Luas banget gitu. Iya. Dan saat ini itu belum ada yang nyentuh kira-kira begitu. Jadi baru dua wilayah ini ya kita dekat lah kira-kira gitu. Ya sedikitnya dekat kira-kira begitu. Nah sementara wilayah yang lain belum. Nah oleh karena itu ada kesiapan. Makanya waktu itu ada teman-teman yang dari anggota itu yang rumahnya ada di Cikarang, yang dekat ke sana. Memang kita ambil untuk dipersiapkan. Untuk beliau lah nanti yang akan dipersiapkan sebagai generasi penerus untuk di mana.
dan oleh karenanya dia harus mampu untuk bisa mendekati wilayah-wilayah tersebut. Karena apapun bentuknya, yang namanya kegiatan itu pertama harus ngelihat kedekatannya dulu. Baik. Gitu. Jadi memang nggak bisa semata-mata kebutuhannya, tetapi ada kedekatan sehingga dikenal, kira-kira begitu. Nah ini ada mekanismenya sendiri. Saya pikir. Baik, itu berarti ya kembali ke hubungan antara pengurus dan pemerintah kota dan kabupaten ya? Ya, relationship yang perlu dibangun. Ya. Untuk di masa kepengurusan Pak Hendy sendiri, apa Pak masa yang paling sulit Pak yang dihadapi untuk bisa menjalankan organisasi ini Pak? Oh, ya. Waktu itu saya hanya melihat ya, jadi waktu itu melihat saya hanya men-take over saja, kira-kira begitulah posisinya itu waktu itu hanya men-take over. Ini kegiatan harus ada manajemen, kalau manajemen itu bentuknya administrasi, administrasinya saya buatin, kira-kira gitu ya. Kalau mau dikembangkan harus ada website, maka saya bangun website, maka untuk mengumpulkan orang-orang harus ada kegiatan-kegiatannya ada. Alhamdulillah sih semuanya bisa jalan ya, artinya semua jalan dan semuanya saya kepengennya anak muda. Dan satu yang saya ingin gagas adalah bahwa ketika saya sudah ini bisa berjalan dengan baik, ini bisa dilanjutkan oleh generasi penerusnya. Dan harus lebih mudah. Kira-kira gitu. Karena itu lahirlah generasi-generasi muda yang semangat, smart, dan sebagainya. Nah itu yang menjadi kebanggaan kita, menurut saya. Nah itu yang kita gagas dan sebagainya. Dan sekarang generasinya malah lebih muda lagi. Betul. Jadi saya ngelihat di fase keempat ini memang fase yang penuh challenge, penuh tantangan dan sebagainya. Tetapi maksud saya harus melihat banyak hal. Jadi jangan tidak fokus di dunia arsitek saja ya. Tapi ya kalau fokus mah harus ya. Tapi maksud saya dunia pengetahuan lain itu harus dikuasain juga supaya kita bisa kuat terhadap mencoba menyelesaikan berbagai masalah. Oke. Gitu, kira-kira gitu. Nah ini yang barangkali yang pesan saya sih. Mungkin dengan adanya diskusi seperti ini Pak, kita buat podcast seperti ini jadi bisa menghadirkan IAI Bekasi ke masyarakat lebih luas lagi Pak ya. Oh iya. Dan saya rasa juga itu penting ya Pak. Maksudnya kita selalu hadir ke masyarakat gitu. Jadi masyarakat bisa mengenal apa itu Ikatan Arsitek Indonesia, Bekasi, dan apa sih pentingnya gitu. Maksudnya mereka ini hadir untuk siapa gitu. Oh iya. Gitu. Ya, jadi saya cuman mau pesan kepada teman-teman di kalangan muda begitu. Jadi keberadaan kalian yang muda, yang kreatif dan yang smart, yang pinter-pinter ini, itu harapan saya adalah value dulu. Nilai-nilai yang ada di kepalanya itu harus setidaknya memiliki etika yang benar-benar etika. Kira-kira gitu. Karena dengan etika yang baik, itu orang akan menggandeng kita, akan mulai mencoba berkenalan dengan kita, sehingga kita punya relationship yang baik, dan itu pasar bagi kita. Jadi kalau kemarin dibalik harapan dan pandangan pengguna jasa terhadap arsitektur Indonesia, mulailah dari sini. Karena kita sudah tidak lagi menggunakan media yang lain kecuali media-media yang modern, media-media yang lebih mengena, media-media yang mungkin langsung di tangan, kira-kira gitu. Jadi kita jangan hanya sekedar bicara mengenai AI dan sebagainya, artificial intelligence, dan kita yang sudah mengenalnya sejak lama sebetulnya. Tapi kita jangan hanya sekedar mengenal, tapi bagaimana kita mengimplementasikan, bagaimana kita berbuat sesuatu akan itu. Seperti penyelenggaraan event sekarang. Itu kalau cuma ngomong aja dari dulu ada omongan itu. Betul. Dan oleh karenanya eksekutor itu adalah orang yang punya pilihan dan feeling yang kuat. Apalagi itu menjadi baik. Itu berarti feelingnya benar. Kira-kira begitu. Betul. Jadi nggak sembarangan. Banyak orang yang bisa ini tapi eksekusinya gimana? Nggak bisa dan sebagainya. Banyak itu. Dan oleh karena itu, kalau dia memiliki jiwa organisasi, kesungguh-sungguhan, etika yang mulia, dia bisa melakukan apapun. Dan dia nggak penting kata orang dibilang apa. Itu penting. Dan itu penting, itu value, itu nilai buat IAI Bekasi. Dan itulah yang harus dikembangkan untuk para arsitek ke depan, terutama anak-anak muda. Kira-kira demikian.
Itu yang barangkali yang ada di kepala saya ya. Artinya saya juga memulai, saya nggak pernah berbuat sesuatu kecuali saya mengatur. Gitu. Jangan berpikir uang dulu. Betul. Jangan berpikir itu dulu. Iya. Konsep jalankan seperti ilmu yang diturunkan dosen-dosen kita terdahulu. Itu aja dulu. Betul. Kalau uang itu nanti ngikutin, kalau menurut saya. Iya. Ini organisasi ini besar. Tadi saya dengar Pak Ketua bicara ini dan sebagainya. Jalan terus, niscaya uang akan ngikutin. Betul, Ya, Pak. kira-kira gitu kalau saya. Kalau saya bahasanya memang agak gini, mohon maaf ya. Nggak apa-apa, ini juga Ya. diskusi santai aja, Pak. Ya. Oke. Jadi selama Pak Hendianto itu dari 2016 masa jabatannya sampai dengan 2019. Di mana 2017 itu terbentuk Undang-Undang Nomor 6 tahun 2017 tentang arsitek ya. Ya. Di mana kita tahu di situ turunannya adalah menghadirkan produk salah satunya STRA dan lisensi. Sepenting apa sih Pak itu STRA dan lisensi itu? Ya, jadi sebenarnya gini. Ya mungkin ini pertanyaan wartawan ya. Jadi maksud saya memang kalau pihak lain pertanyaannya pasti seperti itu. Tapi maksud saya kalau bicara hukum, maka yang harus kita perhatikan yang paling tinggi, yang paling awal adalah undang-undang dulu. Undang-undang. Kan gitu ya. Karena tidak ada aturan lain selain yang paling tinggi yaitu undang-undang. Betul. Dan karena undang-undang itulah maka kita harus mengacu kepada apa yang ada di dalamnya. Jadi apa yang ada di dalamnya itu suka nggak suka, mau nggak mau harus kita ikutin. Kalau misalnya ada kalimat dan sebagainya itu harus diikutin. Nggak bisa ada kata lain. Kira-kira gitu. Kalau udah ada kata lain itu pelanggaran. Betul. Itu aja sih sebenarnya judulnya. Iya. Itu Pak. Jadi saya ngelihat bahwa seberapa penting. Wah, penting sekali. Jadi kaitannya dengan STRA dan turunannya tadi. Betul. Di pasal 1 dan butir-butir lanjutannya itu. Saya nggak begitu hafal ininya. Iya. Tapi maksud saya semangatnya adalah untuk itu. Pertanyaannya itu mengatur kita, bukan bangsa. Jadi undang-undang itu untuk melindungi para pengguna jasa yang ada di manapun. Pengguna jasanya. Pengguna jasanya yang dilindungi itu. Ya, antara lain. Walaupun kita juga di situ diatur. Betul. Pengguna jasa melalui ini. Gitu. Nah, sedangkan arsiteknya sendiri. Nah, itu diatur oleh, ada aturan-aturan yang di dalam, di lembaga kita, di asosiasi itu kan ada kode etiknya, ada aturan-aturan organisasi, dan sebagainya. Oke. Kira-kira begitu. Masih nyangkut STRA nih Pak. Pemilik STRA itu harus anggota IAI aja atau boleh dari luar sih Pak sebenarnya? Ya, jadi kaitannya dengan STRA itu memang dan rangkaian redaksi selanjutnya itu memang khusus untuk anggota IAI. Anggota IAI? Iya, anggota IAI kira-kira begitu. Ya. Jadi Ikatan Arsitek Indonesia. Betul. Jadi harus berpulang ke sana. Baik. Oleh karenanya yang bukan IAI sebesar itu hari ini juga berbondong-bondong untuk masuk IAI, kira-kira demikian. Dan oleh karenanya kita harus siap terhadap kehadiran para pihak yang tadinya bukan IAI misalnya. Itu kita harus siap untuk semuanya. Kira-kira gitu. Ya memang harus suka nggak suka, mau nggak mau harus ikut aturan itu. Kira-kira demikian. Itu kira-kira yang bisa. Baik. Jadi kalau kembali ke peraturan undang-undang itu ya STRA itu hukumnya wajib lah ya, wajib. Dan untuk mencapai turunannya seperti lisensi arsitek itu tadi sempat dijelasin juga sama Pak Hendi, perlu dibuat kerjasama sendiri ya dengan pemerintah gitu ya, untuk mengeluarkan lisensi gitu. Ya, jadi kalau sudah bicara lisensi ini memang untuk satu daerah tersebut tuh kira-kira harus memiliki ya itulah lisensi itulah legalitas untuk sebuah daerah kira-kira gitu. Kenapa? Ya. Karena ada aturan-aturan lain di setiap daerah. Ini bicaranya provinsi. Ya. Jadi setiap daerah itu memiliki aturan khusus.
kekhususan, ada kearifan lokal, ada aturan KRK yang berbeda dan sebagainya. Nah, oleh karenanya itu harus ditandatangani, harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah tertentu kan kira-kira gitu. Iya. Pemerintah daerah tertentulah yang menentukan untuk dikeluarkannya lisensi terhadap si A atau arsitek tersebut. Kira-kira gitu. Pertanyaan yang tadi untuk kita harus melakukan apa? Memang kita harus, suka nggak suka kita harus melakukan pendekatan kepada wilayah, kepada daerah. Kepada daerah. Agar supaya mengerti bahwa ini tuh ada turunan itu. Kan kira-kira demikian. Baik. Nah, oleh karena itu harus ada dorongan, ada pendekatan dan sebagainya. Bahasa-bahasa ini memang agak sulit ya. Kalau dibilang pendekatan tuh kelihatannya kok jadi nepotisme. Ya, kira-kira. Nah, ini yang memang kita harus hati-hati. Karena bentuk pendekatan itu bisa macam-macam. Iya. Ya. Nah, bahasa yang lainnya itu ya saya harus pakai bahasa ini dulu sementara. Harus melakukan pendekatan. In a good way ya. Jadi jadi kita punya goodwill di situ. Nah, hal yang dilakukan oleh IAI Bekasi, pendekatan kepada pemerintah daerah Bekasi, memang kita menunjukkan bahwa kita punya kemampuan ini loh, kemampuan ini loh. Ini Bapak ada aturan ini loh, ada aturan ini loh. Maka yang harus kita lakukan adalah ini. Oh, kalau gitu kita harus kerjasama dong. Lah iya, kira-kira begitu. Nah, ini yang respon positif yang di wilayah, di daerah, di wilayah dan sebagainya, yang nggak mudah. Betul. Kira-kira begitu. Nah, kebijakan akan keluar lisensi itu di beberapa daerah termasuk Semarang, Jakarta, itu sudah. Iya, betul. Baru ada 2, Pak ya? Iya. Baru ada 2. Lalu yang lain mana? Kan gitu kira-kira gitu. Yeah. Nah, ini yang barangkali kita harus lakukan. Kita harus melakukan sesuatu maksudnya. Tapi maksud saya, seperti juga IAI wilayah Bekasi waktu itu, saya bilang, hari ini kita sudah bukan cabang lagi dan bukan seperti fenomena yang masa lalu. Yeah. Kira-kira demikian. Oleh karenanya, Bapak angkat sebut aja waktu itu, Bapak angkat kita adalah Jawa Barat. Jawa Barat. Maka kita harus mengacu apa yang dibuat oleh Jawa Barat. Apapun terjadi, apapun modelnya, kita ikutin aja. Kira-kira begitu. Baik. Maka saya mohon izin waktu itu dengan Ketua Pak Adrianto waktu itu. Adrianto. Saya bilang, Pak, pokoknya sistem yang di sini saya contek habis. Kira-kira begitu. Masalah nanti saya kembangkan atas kreativitas anak muda yang ada di anggota IAI Bekasi, itu udah ini lain, kira-kira begitu. Jadi kita ATM aja sudah, amati, tiru modifikasi. Ya sudah, gitu. Nggak apa-apa Pak Hendy. Justru didukung. Kalau ada kesulitan, kami bantu. Sistem keuangan, sistem apa dan sebagainya. Iya. Di sana membantu. Positif Pak ya? Positif. Gitu, kan kira-kira gitu. Jadi kita bisa jalan. Nah, sekarang misalnya Jabar belum masih kesulitan untuk lisensi karena waktu itu Bandung sudah duluan ngeluarin semacam lisensi, waktu itu IPTB keluarnya kalau nggak salah. Baik. Nah, itu memang tinggal copy paste aja di Jabar, kira-kira begitu. Baik. Modelnya itu kan kira-kira gitu. Tapi itu sudah wilayah Jabar, kita nggak terlalu tahu. Ya, jadi kalau ada beberapa teman yang sudah berhasil mengeluarkan lisensi dan sebagainya, kenapa sih nggak kita deketin aja? Gimana kok DKI bisa, gimana kok Semarang, Jawa Tengah bisa? Jawa Tengah. Ya sudah, kita ajak. Nah, barangkali harus ada sesuatu yang memicu ya. Karena perlu trigger. Nah, barangkali ini sih bukannya mau di sana kok belum dan sebagainya. Kita tidak ingin mengamati, tetapi barangkali kalau ada yang bisa kita lakukan dengan langkah tertentu, kenapa kita nggak submit? Betul. Jadi bicara Jabar, ya bicara kita juga. Betul. Oleh karena itu, ya kita bantu. Oh ya, kalau kira-kira demikian. Kalau nggak salah tangkap, berarti lisensi itu sendiri berlaku untuk setingkat provinsi ya Pak? Setingkat provinsi. Setingkat provinsi. Daerah. Jadi apabila Jabar sudah mengeluarkan itu, maka itu bisa berlaku di Bekasi juga? Iya. Atau di Bekasi harus ada? Enggak. Jabar. Berlaku di Jabar. Cukup di tingkat Jabar. Sabar. Jadi selama Jabar belum punya, ya kita harus tetap mengusahakan begitu Pak ya? Iya. Tapi maksud saya kita jangan juga
terkooptasi itu betul nggak bahasanya? Jadi jangan hanya kita tertutup dikunci di situ. Oke. Pasar tuh kan sebenarnya juga nggak kaku-kaku amat. Betul. Gitu. Jadi maksud saya sering kita hanya mengabaikan sesuatu. Hal tertentu menjadi terabaikan, cuman karena kita ngomongin sesuatu yang sebenarnya nggak terlalu penting juga kita omongin gitu loh maksudnya. Oke. Nah kita harus fokus kepada sesuatu yang berkegiatan. Sebut aja kalau kegiatan kayak gini mungkin bagus aja ya. Tapi seberapa besar anggota itu bisa menikmati atas kegiatan yang kita inisiasi. Betul. Podcast, kegiatan kode etik dan sebagainya. Itu bukan sekedar kegiatan biasa. Bagaimana anggota itu mendapatkan KUM sehingga dia berdaya untuk mendapatkan STRA. Itu goals-nya. Betul. Bukan sekedar berkegiatan ini cuma hore-hore. Bukan. Betul. Ini kita bagaimana mengorganisasi sesuatu, anggotanya bisa hidup sehingga dia bisa nyari uang dari situ, kira-kira begitu. Betul. Jadi berkegiatan gitu. Dengan memberi kesempatan untuk teman-teman ya supaya mereka juga mendapatkan manfaat gitu Pak ya. Gitu. Bagi anggota jadi mereka juga terbantu begitu kan ya. Iya. Menghidupkan organisasi ya nggak selalu tentang uang gitu. Iya. Gitu. Jadi ini mulia. Iya. Ya saya nggak ingin ini jualan ya di media gini, saya tidak. Tapi inilah organisasi. Ada kegiatannya, ikutilah organisasi ini gitu loh. Betul. Kalau ada kesulitan, lapor sama pengurusnya. Pak, saya kesulitan ini. Kalau sudah lapor, bantu. Iya. Oh, pasti kita nyariin solusi. Itu anggota kita, sampai kapanpun dia anggota kita. Gitu. Kalaupun dia ada kesulitan masalah keuangan dalam kaitan pembayaran, kan ada kebijakan juga dari pengurus. Beberapa kali Pak ketua-ketua ya yang lain juga memberikan keringanan atas pembayaran tersebut. Waktunya, termnya dipanjangin, didiskon dan sebagainya, bahkan ada diskon segala kalau nggak salah. Itu kan satu kebijakan yang mulia. Tinggal barangkali ada yang belum dan sebagainya karena nggak berkaitan. Nah itu yang harus digali terus. Anggota harus terus didekati dan bagaimana dia supaya lebih aktif sehingga apa yang menjadi cita-cita dia itu bisa berjalan sesuai dengan keinginannya, kira-kira begitu. Baik. Karena kan arsitek itu kan pasti cita-cita dari kecil kita. Betul. Kira-kira gitu. Ngomongin cita-cita dan kebetulan cita-citanya arsitek nih Pak, pengen biar cool down dikit apa? Ada nggak sih arsitek idola Pak Hendy itu siapa? Ya kalau bukunya sih banyak ya. Bukunya banyak. Tapi saya memang bukan cita-cita ya, tapi karena itu adanya karena saya berada di zaman itu. Dekade tahun 80-an begitu. Maka yang muncul di kepala saya cuma ada Paul Rudolph. Paul Rudolph. Ada Paul Rudolph. Jadi memang sekarang juga jadi ikon ya. Ikon terus jadi foto-foto yang selalu muncul kalau ini ini arsiteknya Paul Rudolph karena memang ya itu lagi-lagi kenapa Paul Rudolph? Karena Paul Rudolph waktu itu betul-betul ngadain pameran di tim. Semua arsitek diundang datang. Jadi di kepala yang angkatan sebut aja saya angkatan 80 begitu. Ya yang ada waktu itu 81. 82 kalau nggak salah. Itu ya udah Paul Rudolph emang keren, tropis dan sebagainya kira-kira begitu. Sampai sekarang yang angkatan saya barangkali mengagumi itu. Betul. Kira-kira itu walaupun sekarang perubahan-perubahan ya karena saya juga sudah tua gitu kira-kira. Nah itu saya melihat bahwa bukan lagi desain tetapi lebih kepada penataan lingkungannya. Misalnya Pak arsitek Budiman ya yang mana tanah kemudian bangunan itu mau dibungkus dengan ketutup dan sebagainya yang tropis dan sebagainya gitu. Nah itu itu menjadi obsesi saya juga gitu. Saya belum pernah dapat aja yang kayak seperti itu sehingga saya berkeinginan untuk melakukan yang seperti itulah kira-kira begitu. Karena kita nggak selalu dapat kesempatan untuk kesempatannya kita mengeksplor gitu sebuah kasus kira-kira begitu. Itu karena di Indonesia ini saya melihat tata ruangnya masih cukup luar biasa dan berpotensi gitu kira-kira begitu. Apalagi seperti IKN dan sebagainya itu mestinya desainnya ke sana. Tapi saya kemarin juga ketemu arsitek
Sibarani. Ya, jadi ya beliau banyak cerita, bahkan beliau bisa menghitung dan sebagainya. Saya termasuk itu anak muda ya. Tapi saya kagum sama dia. Bukan kagum dengan hanya sekedar karyanya, tetapi dialognya ya, ilmunya ya. Betul. Jadi kalau ada arsitek Ridwan Kamil, barangkali ini Ridwan Kamil kedua kalau menurut saya. The next generation. Ya, saya rasa itu mungkin beliau cukup ya smart lah. Artinya saya senang dengan apa yang dia sampaikan. Karena banyak hal yang dalam perjalanan profesi saya sebagai arsitek juga saya nggak ngalamin juga. Bagaimana menghitung sebuah kota, kemiringan, lebar jalan dan sebagainya. Dan segala sesuatu yang perubahan ya. Ini perubahan-perubahan yang saya kalau cerita nanti di luar ini akan saya ceritain tuh. Bagaimana dinamika sebuah perubahan di IKN sana. Ya, jalan segini, itu. Lebarnya. Harus lebar dan sebagainya, itu juga menarik saya pikir. Nah, ini dinamika ya, termasuk di Bekasi. Kira-kira begitu. Di Bekasi juga terjadi dinamika, kan gitu. Ada aturan sampai sekarang KRK dan sebagainya itu mengalami kesulitan dan sebagainya. Kita bantu, kira-kira gitu. Tentunya dari angkatan Pak Hendy, mohon maaf, perkembangan teknologi itu cepat banget Pak ya, pesat banget gitu. Sehingga sekarang gitu, pandangan Pak Hendy terhadap lulusan arsitek yang saat ini seperti apa sih Pak? Apakah segitu berpengaruhnya gitu teknologi terhadap mungkin secara explore desain atau kualitas dari generasi sekarang? Ya, jadi lagi-lagi apa yang telah dilakukan IAI dalam hal ini, ada proses magang, ada proses yang lainnya, itu penting ya. Jadi memang beberapa dari kita gitu, sekarang ini kan dengan kemudahan teknologi ya, dengan tadi yang saya bilang AI itu kan juga perubahan tuh kan kira-kira. Teknologi IT juga perubahan kan gitu ya. Nah memang 4.0 ini banyak sekali membuat perubahan kepada kesisteman, kepada paradigma. Saya lebih senangnya bicara paradigma. Kenapa? Karena bagi siapapun itu cuma satu. Gimana supaya mudah, titik. Bagaimana supaya mudah? Nah, itu barangkali. Nah, yang nggak pernah muncul di dalam sebuah karya perancangan, sebut saja di kalangan muda, itu basic konsepnya yang kurang. Basic konsep lebih ke konsep. Ya. Jadi dia belum apa-apa udah langsung ke outputnya kayak apa tuh? Betul. Dia udah langsung. Bayangin ya. Tapi itu menguntungkan bagi saya. Artinya menguntungkan tuh dari segi bisnis. Saya langsung bisa menjawab klien itu dengan cepat. Ini. Gila, seminggu udah jadi, kira-kira gini. Tapi memang kelemahannya di sana. Nah, dalam banyak hal memang kita bisa lanjut. Tapi dalam banyak hal misalnya di beberapa yang ada kasus misalnya krusial gitu, ketika balik lagi itu yang biasanya nggak dalam, jadi susah. Ngerubahnya itu susah ketika ada perubahan yang prinsip banget ya. Langsung kacau, kira-kira begitu. Nah, tapi kalau berangkatnya seperti pola lama, pola-pola yang sudah dilakukan dengan tahapan yang serius, pelan gitu ya, itu juga beda. Itu aja sih. Sekarang lebih cepat. Tapi klien nagih terus Pak. Nah, itu challenge ya, itu challenge. Nah, oleh karena itu saya pikir mungkin ya paradigma barangkali ya. Jadi kaitannya dengan itu mungkin di kita itu zaman dulu. Nah kalau gitu yang zaman dulunya itu taruh di belakangnya dia supaya ketika ditanya oleh klien jawabannya udah langsung jawaban yang versi dia gitu. Jadi itu nyambung tuh. Jadi mindsetnya yang diatur oleh rancangannya tadi atau basic konsepnya tadi baru dia bisa jalan. Kira-kira gitu. Lumayan panjang nih Pak. Pertanyaan terakhir nih Pak. Harapan untuk IAI Bekasi ke depannya seperti apa Pak?
Ya, saya senang dengan bahasa marketing aja ya. Ya. Dengan bahasa marketing itu bahwa pertama nilai-nilai yang kita punya itu pertama nilai etika, nilai kesopanan itu penting. Ya. Kemudian bagaimana membangun komitmen itu penting. Jadi etika penting, membangun komitmen dengan orang juga penting. Kemudian baru nanti ada pasar. Karena dengan itu kita bernilai. Kalau sudah bernilai, kita yang dicari orang. Betul. Nah, barangkali untuk kalangan muda belum pernah mengalami seperti ini, tapi saya pernah mengalaminya, bahwa suatu saat kita akan dikejar oleh uang. Karena sehari-hari itu kita dikejar. Ini, sampai kita udah cukup nih kayaknya segini. Nah, oleh karena itu, kepada anak muda, ya, semangat dan penuh etika. Semangat dengan penuh etika. Semangat dan penuh etika. Iya. Oke. Ya. Terima kasih Pak Hendy atas diskusinya. Perbincangan kali ini sangat banyak insight yang saya terima secara pribadi ya. Banyak masukan-masukan dan pengetahuan yang saya mungkin belum tahu dan mungkin juga teman-teman belum tahu. Saya kira itu aja Pak Hendy. Terima kasih atas kedatangannya. Terima kasih saya dikasih kesempatan di podcast ini. Mudah-mudahan bisa berlanjut. Ya. Amin. Ya, Dirgahayu, IAI Bekasi. Oh ya, 13. IAI Bekasi Ya. 13. Top. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Roy, teman arsitek kalian. Sampai jumpa.